Dalam video kali ini akan dipresentasikan oleh 5 presenter, yaitu Gerardo Leonel, Gladys Natasha, Jessica Vanessa, Selvi Meliana, dan juga Wilber Chandra. Konten dari video ini yaitu ada kata pengantar, pengenalan desa Gari, statistik penduduk, potensi desa Jambu Mete, potensi desa Batu Kapur, dan potensi desa wisata Tobong Gamping. Puji dan syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat-Nya, kami dapat menyelesaikan seluruh tugas mata kuliah kerja nyata yang terbentuk dalam kelompok 47 ini. Desa yang kami analisis yaitu Desa Gari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Tujuan dari pembuatan laporan KKN ini adalah mencari potensi desa dari Desa Gari dan membantu mengembangkan desa tersebut menjadi suatu ide yang cemerlang, dengan harapan memiliki nilai guna dan meningkatkan kualitas desa tersebut. Namun program KKN periode ini terkendala oleh adanya pandemi COVID-19 yang membuat kami sebagai peserta KKN tidak dapat terjun langsung ke lokasi untuk melakukan pengamatan secara langsung. Walaupun demikian, pandemi ini tidak menurunkan rasa semangat kami untuk tetap berpartisipasi sebagai peserta KKN. Terima kasih kepada LPPM Universitas Atmajaya Yogyakarta selaku penyelenggara kegiatan KKN ini yang telah membimbing seluruh peserta. Kami juga berterima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Sandy Junedi yang selalu memantau kelompok kami dan membimbing seluruh rangkaian kegiatan sehingga seluruh tugas beserta laporan tersusun dengan baik. Kami juga menyadari bahwa tugas dan laporan kuliah kerja nyata yang kami buat ini masih jauh dari kata sempurna, dan tentu masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran tentu kami harapkan dengan maksud memperbaiki tugas dan laporan kelompok kami agar lebih baik dan terstruktur. Tentu hasil yang diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi seluruh pembaca dan pendengar, khususnya bagi masyarakat Desa Gari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu Desa Gari dari lokasinya. Untuk Desa Gari sendiri berada di utara Kecamatan Wonosari. Di desa bagian paling utara itulah Desa Gari. Dari titik tengah Yogyakarta sampai dengan Desa Gari ini kurang lebih membutuhkan waktu 2,5 jam untuk mencapai lokasi Desa Gari. Lokasi Desa Gari sendiri cukup rindang karena banyak sekali pohon di sana, masih aman dari polusi udara karena kendaraan yang lalu lalang masih minim. Dari gambar 1.2 kita juga melihat bahwa Desa Gari itu memiliki luas yang tidak begitu besar, namun kaya akan potensi desa. Desa Gari adalah salah satu bagian dari wilayah Kecamatan Wonosari dari antara kurang lebih ada 14 desa di sana. Untuk letaknya sendiri sesuai dengan apa yang sudah dikatakan pada slide sebelumnya, bahwa desa ini terletak paling utara berbatasan langsung dengan Kali Oya di selatan Desa Kuarasan, Kecamatan Ngelipar. Desa Gari memiliki 9 padukuhan, 20 rukun warga, dan 48 rukun tetangga, dan memiliki luas wilayah kurang lebih 600,5 meter persegi. Untuk batas-batas Desa Gari sendiri, untuk selatannya yaitu Desa Piaman, batas barat yaitu Desa Gading Playen, batas utara Desa Kuarasan Ngelipar, dan untuk batas timur yaitu Desa Karang Tengah. Selanjutnya kita akan membahas profil masyarakat Desa Gari. Untuk yang pertama, kita akan melihat statistik berdasarkan agama. Mayoritas penduduk Desa Gari menganut agama Muslim, yaitu sekitar 6.238 jiwa, disusul dengan agama Katolik sebanyak 385 jiwa, dan agama Kristen sebanyak 43 jiwa. Sisanya tidak ada, artinya
Di desa Gari ini belum ada penganut agama Hindu, Buddha, Konghucu, maupun kepercayaan lainnya. Selanjutnya kita akan melihat statistik berdasarkan jenis pekerjaannya. Desa Gari dikenal sebagai desa yang memiliki lahan panen cukup luas. Maka dari itu tidak heran bahwa sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun tidak sedikit juga masyarakat di desa tersebut masih belum memiliki pekerjaan, alias masih menganggur. Tapi kesimpulannya, selain petani, masyarakat desa Gari ini cenderung memiliki pekerjaan yang cukup beragam. Karena berdasarkan statistik yang diperoleh di website utama Desa Gari, kurang lebih terdapat 150 jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Untuk informasi yang didapatkan berdasarkan statistik usia, Desa Gari memiliki masyarakat dengan kategori usia yang bisa dibilang cukup merata. Namun, tetap yang paling masih mendominasi yaitu kategori usia di atas 75 tahun. Artinya, masih banyak sekali lansia yang tinggal di Desa Gari. Maka dari itu, kesimpulannya bahwa masyarakat di desa ini memiliki waktu hidup yang cenderung tinggi. Statistik yang terakhir yaitu status perkawinan. Jika ingin menilai kualitas masyarakat dari suatu desa, salah satu aspek yang dapat menjadikan taraf penilaian yaitu status perkawinannya. Kalau kita melihat pada desa Gari ini, terdapat grafik yang telah disajikan di sebelah kanan bawah. Warna grafik biru menunjukkan status kawin. Warna grafik hijau dan merah menunjukkan status cerai. Dan warna biru tua di sebelah kiri yaitu belum kawin. Dengan kesimpulan yang didapatkan dari grafik ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat perceraian yang ada pada desa ini cenderung sangatlah dikit. Artinya, kesimpulannya yaitu kualitas masyarakat Desa Gari memang bagus. Selanjutnya akan menjelaskan potensi desa oleh rekan saya, Wilbert. Baiklah, sekarang kita masuk ke potensi desa Jamumete, di mana Jamumete itu awalnya berasal dari Brasil Tenggara. Tanaman ini dibawa oleh pelaut negara Portugis menuju India sekitar 425 tahun yang lalu dan dilakukan persebaran ke daerah yang tropis dan subtropis lainnya, seperti Bahana, Senegal, Kenya, sampai Indonesia. Tanaman jambu mete ini adalah komoditi ekspor atau tanaman yang bisa diekspor, di mana memiliki banyak manfaat. Ada bagian-bagian dari tanaman ini juga yang dapat dimanfaatkan, yaitu akar, batang, daun, dan buahnya. Untuk biji dari mete ini dapat dilakukan penggorengan dan menghasilkan makanan dengan gizi yang cukup tinggi. Untuk bagian buah semuanya itu dilakukan pengolahan yang menghasilkan hasil-hasil seperti sari buah mete, anggur mete, manisan kering, selai mete, buah kalengan, dan jam jamu mete. Berikut adalah lanjutan penjelasan dari slide sebelumnya, yaitu pemanfaatan bahan-bahan atau bagian-bagian dari tanaman jambu mete. Yang pertama, kulitnya ini mempunyai cairan yang berwarna coklat, di mana jika cairan ini terkena angin maka akan menjadi hitam. Cairan yang dimaksud ini dapat digunakan sebagai bahan tinta, bahan untuk mencelupkan, dan juga bahan pewarna. Lalu kulit dari batang tanaman ini juga punya khasiat sebagai obat untuk menyembuhkan sariawan dan obat kumur. Batang tanaman ini bisa digunakan untuk menghasilkan blendok yang digunakan sebagai perekat buku agar buku tidak mudah lepas, dan juga sebagai anti nganga yang biasanya sering menggerogoti buku. Akar tanaman ini juga punya manfaat atau khasiat sebagai alat untuk mencuci perut, dan untuk sebagai lalapan daun muda bisa digunakan, dan jika ada masyarakat desa Gari yang terkena luka bakar maka dapat digunakan daun yang sudah tua. Tanah yang terdapat pada desa Gari ini adalah tanah kapur, di mana tanah kapur ini cocok untuk ditanami tumbuhan jambu mete. Buah jambu mete ini sifatnya tahunan dan nilai ekonomi cukup tinggi. Bagian dari yang memiliki nilai ekonomi tinggi itu adalah pada bagian buahnya. Struktur pohonnya ini menjulang tinggi dan memiliki kayu yang bersifat keras. Kelebihan penanaman jambu mete ini tidak membutuhkan perawatan yang optimal karena dapat tumbuh dengan baik pada tanah yang memiliki unsur hara minimal seperti tanah kapur. Gizi, ada beberapa gizi pada jambu mete, yaitu karbohidrat, lemak,
protein, vitamin A, tiamina, vitamin B1, vitamin B2, B3, B5, B6, B9, vitamin C, sampai zinc. Untuk vitamin A sendiri kadarnya mencapai 2,689 SI per 100 gram, di mana kadar ini cukup untuk memenuhi 80% vitamin A pria dewasa. Di mana dengan tercukupnya ini dapat mencegah anemia juga. Untuk vitamin C, jambu mete itu kadarnya 5 kali lipat dari jeruk dan tergolong cukup tinggi, di mana sebagai antioksidan meningkatkan daya tahan tubuh, dan mempercepat penyembuhan flu dan sariawan, mengurangi sesak nafas dan asma, mengontrol tekanan darah agar tetap stabil, menurunkan kadar trigliserida, dan penebalan arteri pada jantung dapat diatasi. Untuk kalsium, itu baik untuk otot dan tulang. Biji dari mete itu dapat bermanfaat sebagai pelembut kulit, menghilangkan rasa nyeri, dan obat sakit gigi. Lalu, hasil olahan jambu mete itu ada produk-produknya, seperti yang gelondong atau bijinya sebagai makanan ringan, buah semu sebagai sari buah, manisan, dodol, abon, dan selai. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain, yaitu Gladys. Saya persilakan. Selanjutnya, potensi yang dimiliki oleh Desa Gari adalah dengan memanfaatkan batu kapur. Sebelumnya, batu kapur memiliki unsur dari kalsium karbonat atau CaCO3 yang biasanya digunakan untuk kebutuhan di bidang industri dan potensi lainnya seperti kesehatan dan makanan. Pada buku potensi ini, kelompok memberikan ide dari batu kapur untuk dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik. Melalui batu kapur yang akan diproses dihancurkan, maka batu kapur dapat menjadi scrub untuk perawatan tubuh. Masyarakat biasanya menyebut dengan body scrub. Apa itu body scrub? Body scrub adalah bahan pemakaian luar tubuh yang berfungsi untuk menghaluskan kulit dan mengangkat sel kulit mati. Tentu tidak hanya scrubnya yang langsung digunakan ke kulit, namun akan dicampurkan dengan beberapa bahan alamiah atau rempah-rempah seperti teh hijau, melati, bengkoang, kopi, dan lain sebagainya. Tujuan kelompok memberikan ide potensi ini adalah dengan memproduksi bidang kosmetik, khususnya body scrub ini, akan memungkinkan untuk membantu perekonomian Desa Gari. Selain itu, usaha yang sebelumnya sudah ada, yaitu Tobong Gamping, dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan lebih banyak batu kapur yang dibakar hingga menjadi partikel kecil dan dijadikan scrub. Tujuan ini didasari oleh fakta yang terlihat bahwa di zaman sekarang ini, anak-anak muda atau yang disebut dengan generasi milenial lebih mementingkan perawatan tubuh, khususnya perempuan yang ingin glow up untuk terlihat cantik dan bening. Mereka akan berusaha merawat diri dengan membeli produk-produk kecantikan yang terbuat dari bahan alamiah dan dengan harga yang terjangkau tentunya. Kemudian berikut adalah cara-cara mudah yang biasanya orang buat scrub sendiri atau yang disebut sebagai do it yourself dengan menggunakan gula pasir. Gula pasir tersebut akan dicampurkan dengan bahan-bahan yang mendukung sesuai kebutuhan kulit mereka. Bahan-bahan yang umum orang gunakan diantaranya yaitu madu, perasan jeruk lemon, dan sabun atau lotion. Madu berguna untuk melembabkan kulit, perasan jeruk lemon dapat mencerahkan kulit yang kusam, dan sabun atau lotion untuk membantu memudahkan bahan-bahan tersebut tercampur dan ada aroma wangi ketika diaplikasikan pada kulit. Dengan semua bahan tersebut, secara keseluruhan tujuannya untuk membersihkan sekaligus menyehatkan kulit. Selain itu, ada juga yang menggunakan ampas kopi yang dapat digunakan secara langsung pada kulit pada saat mandi, namun juga bisa dicampurkan pada bahan lainnya. Dengan ide potensi yang diberikan kelompok ini, gula pasir yang biasanya digunakan untuk scrub kini dapat diganti dengan batu kapur yang sudah diolah atau dihancurkan menjadi partikel kecil. Berikut cara singkat membuat body scrub dari batu kapur. Yang pertama, menyiapkan satu wadah
bisa menggunakan bekas tempat sabun atau lulur sebelumnya. Yang kedua, tuang beberapa sendok batu kapur yang sudah dihancurkan ke dalam wadah tersebut sesuai dengan kebutuhan dan wadahnya. Yang ketiga, tuang 8 hingga 10 sendok makan madu ke dalam wadah tersebut. Keempat, masukkan hasil perasan jeruk lemon. Yang kelima, terakhir tuang sabun atau lotion sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan tempat wadahnya. Keenam, aduk hingga semua bahan merata, kemudian bisa langsung dipakai. Melalui potensi batu kapur ini, diharapkan dapat membantu masyarakat Desa Gari dari segi perekonomian dan menjadi lapangan pekerjaan baru bagi yang membutuhkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. Selanjutnya, Desa Gari juga memiliki potensi wisata, yaitu potensi wisata Tobong Gamping. Tobong Gamping merupakan suatu tempat yang digunakan sebagai proses pembakaran gamping. Tobong Gamping yang berada di Desa Gari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, dulunya digunakan sebagai tempat untuk pembakaran gamping. Namun, seiring berjalannya waktu, tobong-tobong tersebut sudah terbengkalai dan juga sudah tidak digunakan lagi untuk proses pembakaran gamping. Sehingga kelompok kami berinisiatif untuk menjadikan lahan tobong-tobong gamping yang sudah terbengkalai tersebut digunakan sebagai tempat wisata dengan berupaya untuk mengumpulkan barang-barang yang dulunya digunakan sebagai proses pembakaran gamping. Tempat wisata ini diharapkan dapat menunjukkan koleksi bersejarah Desa Gari dan dapat digunakan untuk kebutuhan studi yang dapat menambah pengetahuan umum Desa Gari. Tempat wisata yang direncanakan oleh kelompok kami ini berupa Museum Tobong Gamping. Museum merupakan suatu tempat yang digunakan untuk memamerkan benda nyata kepada masyarakat sebagai kebutuhan studi, pendidikan, maupun kesenangan. Museum juga harus menyediakan fasilitas umum seperti toilet, musola, dan juga lahan parkir yang cukup luas. Dewasa ini, museum kurang diminati oleh generasi milenial yang selalu menuntut sesuatu hal yang baru, tentunya berbeda dari hal-hal yang sebelumnya. Maka dari itu, selain memiliki fasilitas umum yang disediakan oleh museum, kini museum harus juga memiliki fasilitas yang sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, sehingga dapat mengajak generasi milenial untuk berkunjung ke museum. Museum Tobong Gamping ini dapat menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung generasi milenial. Misalnya menyediakan kafetaria yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Disediakan spot foto yang sangat menarik dengan penataan ruang dan panggung yang lebih kreatif dan inovatif, tentunya tetap menunjukkan informasi edukatifnya. Melalui buku potensi yang telah dibuat oleh kelompok kami, terdapat berbagai potensi yang dapat dimiliki dan dapat dikembangkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Gari. Tidak hanya satu produk, melainkan dapat menghasilkan banyak produk lainnya. Hal ini tentu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Gari dan juga dapat memajukan Desa Gari. Dengan demikian, kelompok kami berharap bahwa video potensi ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat Desa Gari. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ini adalah daftar pustaka yang berisikan beberapa sumber informasi yang kami gunakan untuk membentuk e-book potensi Desa Gari ini.